Wah, lihat tuh. Wih, ternyata Om Badutnya bawa permen lollipop banyak banget. Ya, kalau ini sih Unyil juga mau. Aduh. Ya, kok pada rebutan sih? Ya, tuh kan. Aduh, Unyil nggak dapet deh lollipop warna-warninya. Tapi kenapa ya? Kok lollipop yang warna-warni laris banget? Padahal kan rasanya sama-sama enak dan manis. Unyil harus cari tahu nih, kenapa anak-anak ini lebih suka makanan yang warna-warni. Yang bikin anak-anak senang banget sama permen, ya karena rasanya yang manis. Gula dan makanan berkarbohidrat tinggi bisa meningkatkan kadar dopamin, yang bisa memberikan sensasi menyenangkan di otak. Dan saat makan gula, tubuh melepaskan ledakan energi untuk bergerak. Itulah yang dibutuhkan anak-anak untuk aktivitas bermain. Nah, biar lebih menarik perhatian anak-anak, campuran gula pasir dan glukosa yang sudah dingin setelah direbus ini diberi perasa dan pewarna makanan. Jangan khawatir, aman kok untuk dimakan. Mejiku hibiniu. Warna-warna ini lebih gampang menarik perhatian anak-anak. Anak-anak memiliki sensor visual yang lebih dominan. Jadi, kalau ada barang-barang berwarna cerah, perhatian mereka akan langsung ketarik gitu. Dan ternyata ini juga berlaku untuk warna-warna makanan. Apalagi kalau bentuk makanannya unik-unik dan lucu-lucu. Mereka akan cepat ingat tuh. Nah, ini dia alasannya teman. Kenapa anak-anak suka banget permen lollipop yang berwarna sampai pada rebutan. Unyil nggak kebagian. Kebanyakan permen lollipop dicetak berbentuk hati, bulat dan spiral. Dan nggak ketinggalan, pasti ada pegangannya. Habis makan permen lollipop, jangan lupa sikat gigi ya. Semua cemilan ini bentuknya serba imut, mirip unyil. Kalau Unyil bilang sih ukurannya pas, bisa langsung sekali. Ada yang tahu ini kue apa aja? Ini roti mini, biasanya familiar dengan sebutan roti unyil. Sedangkan kue bulat yang atasnya warna-warni ini sebutannya kue shu. Atau orang Indonesia sih lebih familiar dengan sebutan kue sus. Penyebutan kue sus itu hanya di Indonesia saja loh. Awal mulanya dari Swiss yang diwariskan oleh kolonial Belanda. Toko yang menjual kue-kue gemes ini lokasinya ada di Bandung. Ada berbagai pilihan bakery dan pastry yang bisa kita coba. Intinya Unyil mau ingetin nih, makan kue berukuran kecil-kecil kayak gini harus hati-hati ya. Soalnya bisa lapar mata, maunya icip-icip semua. Gimana nggak bikin lagi? Lihat aja, bisa langsung sekali makan. Yummy. Roti serba mini ini tersedia lebih dari 10 varian rasa. Kita bisa coba roti yang manis atau asin juga ada. Makan roti mini dan roti ukuran normal sensasinya beda loh. Kalau makan roti ukuran biasa, sekali makan rasa yang sama udah bikin kenyang. Sedangkan makan roti ukuran kecil-kecil gini, satu aja belum cukup. Jadi kita bisa lapar mata tuh untuk coba varian lain. Wah, kalau rotinya gemes-gemes kayak gini sih bisa bikin dilema gak sih? Soalnya sayang kalau mau dimakan. Unyil juga gak mau kalah nih sama kakak-kakaknya. Unyil bisa juga kok hias roti Unyil sendiri. Nah, gimana? Keren kan? Roti termasuk kategori bakery yang terbuat dari tepung terigu, air, gula, dan ragi.
Selain itu, rumah produksi ini juga membuat kue gemes yang masuk dalam kategori pastry. Yap, kue sus. Kue warna-warni dan mungil ini tampilannya bikin ngiler ya. Apalagi pilihan rasanya banyak, bikin makin bingung mau coba yang mana. Unyil juga jago nih bikin pastry. Nih, Unyil bisa cetak adonannya jadi bulat kayak gini. Walaupun bentuknya bulat abstrak gini sih. Ya namanya juga pemula, maklum dong. Nah ini nih yang membedakan kue sus renyah dari Prancis dengan kue sus pada umumnya. Di bagian atasnya kita tempelkan craquelin. Ini kunci yang bikin kue sus asal Prancis ini lebih renyah di bagian atasnya. Craquelin ini sudah dibentuk bulat dan warnanya sesuai dengan rasa kue sus. Terbuatnya dari campuran gula dan mentega. Ini dibuat tipis setipis keripik singkong supaya ketika dipanggang ada tekstur berongganya. Nah, biar nggak penasaran, come on, langsung masukkan oven aja Kak. Tunggu sekitar 15 menitan dan sudah langsung mengembang dan matang deh. Pemanggangan harus benar-benar di suhu panas sekitar 200-an derajat Celcius. Panasnya oven bikin kadar air adonan jadi menguap. Tara, setelah dipanggang jadi retak dan menyelimuti bagian atas kue susnya kan. Nah, kue choux ini juga lengkap dengan isian krimnya. Bukan cuma krim vanila yang legit, tapi juga beraneka rasa kekinian. Ada apukat, coklat, stroberi, permen karet, green tea, dan masih banyak lagi pilihannya. Nama kue choux dalam bahasa Prancis artinya kol. Pantesan tampilannya punya permukaan spiral mirip kol. Tapi teksturnya lebih lembut daripada kue sus yang ada craquelinnya. Ketika dibelah atau digigit ada renyah-renyahnya. Nah, kalau teman-teman unyil lebih senang nikmatin kue sus yang lembut atau ada sensasi renyahnya. Buat kalian yang mau jalan-jalan menikmati akhir pekan, nih Unyil mau spill. Salah satu tempat nongkrong di Jakarta ini minumannya sungguh menggemaskan. Siapa sih yang gak tertarik icip-icip lepas dahaga seperti ini? Tapi sebelum itu Unyil punya pantun dulu nih buat semua. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Jangan lupa nonton si Unyil, pastinya dong ya di Trans 7. Ini sih pantun kombinasi syair lagu. Tepat di Jakarta Pusat, kini Unyil mau cobain aneka minuman yang unik. Wah, ada yang sedang melukis, tapi bukan di kanvas tuh. Media lukis kali ini menggunakan secangkir kopi. Widih, keren ya. Melukis di atas kopi yang dilakukan kakak barista ini merupakan salah satu teknik light art, namanya icing. Lahirnya seni di atas kopi ini diciptakan oleh David Schwimmer, pria asal Amerika pada pertengahan tahun 1980-an. Dan sekarang makin mendunia. Wah, muka Unyil sedang digambar nih. Mirip banget gak sih? Wah, salut nih sama kakak barista. Gak kaleng-kaleng skill melukisnya. Jadi sayang diminum, pengennya disimpan aja gitu buat pajangan. Oh iya, ngomong-ngomong soal seni melukis di atas kopi ini, ada banyak teknik yang bisa dilakukan loh. Selain teknik icing, juga ada teknik free pouring. Teknik ini yang paling gampang. Nah, di dalam tempat yang berisi susu ini, semua pewarna dimasukkan satu persatu. Setelah itu, dituang deh ke dalam cangkir berisi kopi, sambil digerakkan sesuai dengan pola yang diinginkan.
Wah, kece badai. Hasilnya bentuk bunga mawar. Warna-warni pula. Jadi tambah seneng Unyil lihat yang gemes-gemes kayak gini. Kopi bergambar muka Unyil ini memang dibuat spesial. Jadi ukurannya lebih besar dari biasanya. Asik. Ayo Kak, kita langsung santap aja nih, mumpung masih hangat. Wah, gak cuma tampilannya aja yang menggemaskan. Racikan kopinya juga beneran mantap loh. Buat pecinta kopi, wajib kesini deh. Semakin kesini, kopi memang tidak hanya dinikmati oleh lelaki. Penikmat kopi sudah semakin luas, apalagi minuman kopi warna-warni seperti ini. Tentu saja mampu memikat perhatian kaum hawa. Ya ampun, yang ini pakai dihias balon-balon unicorn segala. Gemes banget deh. Ini tuh Bing, gimana kalau dua konsep permainan ini dijadiin satu ya? Jadinya kayak gini nih, nama permainannya water coaster. Kita akan merasakan sensasi meluncur, tapi tanpa basah di seluncuran yang panjangnya 400 meter. Pasti pada terheran-heran kan, kenapa main di seluncuran air tapi nggak basah? Ya, ini nih kuncinya, pakai jas hujan. Jadi, kalau kita sudah beli tiket mainnya, kita juga sekaligus dapat jas hujan. Udah deh, tinggal nikmati permainannya tanpa harus repot ganti baju. Sensasinya mirip main tubing. Bedanya, air yang dialirkan ini berasal dari bak penampungan ya. Jadi, aliran airnya nggak sebanyak dan sederas di sungai. Airnya baru ditumpahkan dari bak penampungan setelah semuanya siap di ban masing-masing. Setelah mengalir, barulah kita meluncur. Yuhu! Wah, main yang seru-seru. Masa Unyil nggak diajak sih? Unyil mau ikut dong, Kak. Ayo Unyil, ayo ikut. Ayo, Asik, cihuy. Wah, seru pakai banget nih. Unyil ikutan pakai jas hujan. Soalnya Unyil nggak bawa baju ganti sih. Kita meluncur dengan ban yang disambung jadi satu. Ada ban double dan ban single. Kalau main berempat, sudah pasti semakin cepat meluncurnya. Tapi kurang lebih kalau Unyil hitung-hitung ya, kita meluncur sampai garis finish tuh butuh waktu sekitar 2 menitan. Adrenalin bikin reaksi tubuh lebih cepat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada detak jantung. Apalagi saat berolahraga, tubuh perlu oksigen lebih. Jadi jantung akan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Normalnya, remaja usia 15 tahun ke atas, detak jantung normal di angka 60 sampai 100 BPM. Coba kalian iseng-iseng deh ukur detak jantung setelah main water coaster ini. Oke, main yang bikin jantung berdebarnya udah nih. Sekarang kita main wahana tanpa air. Di sini kita juga bisa coba wahana go-kart yang bisa dimainkan anak-anak dan dewasa. Anak-anak yang serius dengan go-kart dan mau melaju di trek sungguhan biasanya dari usia 8 tahun dengan tinggi 50 sampai 60 cm. Kak Vina, Unyil juga mau ikut dong main go-kart. Iya, Unyil boleh naik ini, tapi harus tandem kayak gini soalnya Unyil masih kecil. Wah, Unyil juga pengen ikut main go-kart. Siapa tahu bisa kayak Karyo Dewanto. Salah. Maksud Unyil Karyo Haryanto.
Kebanyakan go-kart sekarang sudah memakai tenaga listrik ya, termasuk go-kart ini nih. Dengan pengecasan 6 jam, udah langsung full. Dalam kondisi baterai 100%, go-kart ini bisa mainkan seharian kok. Cukup awet juga ya. Go-kart ini paling ngebut, maksimal di kecepatan 60 km per jam. Sebetulnya go-kart tuh kendaraan fleksibel. Selain bisa dimainkan di luar ruangan kayak gini, ada juga yang memainkan go-kart dalam ruangan. Apa? Unyil bisa keliling dunia cuma di satu tempat ini? Ada spot patung Liberty, Sphinx, Santorini, Eiffel, Colosseum, Arc de Triomphe. Semua spot bersejarah ini bisa kita kunjungi di destinasi wisata yang ada di Bandung. Wah, kalau gini sih Unyil bisa pindah-pindah negara, kurang dari 10 detik nih. Uniknya, wisata di sini kita malah diberi paspor loh. Tapi bukan paspor beneran ya. Paspor ini bisa kita dapat kalau kita mau melewati jembatan gantung ini. Kita dapat melihat pemandangan cakep dari atas sini. Butuh keberanian melewati jembatan yang tingginya 30 meter dan panjangnya 150 meter ini. Wah, hampir mirip tingginya dengan jam gadang di Sumatera Barat ya. Ya udah, coba Unyil tes ya. Butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan di atas jembatan ini? Wah, ternyata butuh waktu sekitar 1 menit sampai ke ujung jembatan ini. Tapi Unyil jalan dengan kecepatan normal ya. Oke, berhasil melewati Golden Gate. Cek. Setelah melewati jembatan, kita akan diarahkan ke kastil. Di sini kita bisa main panahan dan tembak sasaran. Dua-duanya permainan yang butuh ketangkasan dan fokus. Sama seperti kita yang punya impian atau cita-cita. Kalau dijalani dengan fokus, pasti targetnya tercapai deh. Aduh, Unyil kayak orang dewasa aja deh, bahas-bahas coach. Lanjut yuk, kita keliling dunia. Kapan lagi kita bisa keliling melewati Menara Eiffel sambil naik delman? Yuhu! Selain itu, rutenya langsung menuju ke Patung Liberty. Wow banget gak tuh? Di replika Menara Eiffel ini, kita bisa naik ke lantai 1 juga loh. Asik, tambah cap di paspor, cek. Di antara Menara Eiffel dan Patung Liberty ada danau buatan nih. Ah, sayang banget kalau wahana airnya dilewati. Yuk, kita nikmati perahu air tapi bentuknya bulat. Zaman now perahu air ini sudah dijalankan pakai mesin. Tapi untuk arahnya tetap kita geser-geser menggunakan tuas. Unyil juga ikut dong rasain sensasi naik perahu bulat ini. Iya. Oke lanjut, kita ke spot selanjutnya. Spot ini terkenal sebagai peninggalan sejarah Romawi kuno yang dikenal dunia. Bangunan ini disebut Colosseum yang terkenal dengan lahirnya gladiator. Ayo, ada berapa banyak pintunya? Totalnya ada 80 pintu masuk loh. Terus ada 3 susunan tempat duduk yang bisa memuat 50.000 orang. Hari ini Unyil lagi ada di waterpark daerah Karawang nih. So pasti mau yang muda atau orang tua pasti masih senang main air. Wahana seluncuran ini cocok buat para pemberani yang suka dengan adrenalin. Kita hanya perlu rebahan rileks di atas ban,
Dan bersiap-siap buat meluncur dengan kecepatan tinggi di seluncuran yang panjangnya 50 meter. Cepat atau lambatnya lagi-lagi tergantung beban kita ya. Semakin berat akan semakin kencang dan cepat. Tapi kalau mau dilambatin juga bisa kok. Om editor, mainkan slow-mo-nya. Cihuy. Wuhuu, kasih teriakan paling kencangnya dong. Ketika menaiki wahana ekstrim, biasanya otomatis kita akan berteriak. Nah, ini it's okay loh Besti. Soalnya teriakan bisa mengurangi rasa takut juga. Tarik napas, dan setiap melewati luncuran yang curam dengan kecepatan tinggi, teriak yang kencang aja Besti. Inilah yang membuat otot lebih rileks dan terasa lebih nyaman. Jadi, ketakutan lebih berkurang. Sebelum main wahana lain, kita main lari-larian anti mainstream yuk. Kenapa anti mainstream? Soalnya ini nih, ada lari di atas air. Hah? Di atas air? Kok bisa? Tenang. Ini bukan sulap, bukan sihir kok. Tapi lari di air beralaskan matras yang mengapung. Panjangnya sekitar 10 meteran. Buat yang suka tantangan dan rasa penasaran yang tinggi, pasti pada mau coba. Kuncinya hanya perlu fokus dan kecepatan berlari. Pasti bisa berlari sampai ke ujung matras. Terus lompat dan berenang deh. Kalau kita larinya pelan dan ragu-ragu, kita bakal jatuh di tengah-tengah. Karena badan udah gak seimbang. Sekarang kita lanjut lagi main seluncuran. Ini seluncurannya beda bentuk, beda tinggi dan lebih panjang. Jadi tantangannya juga beda. Setelah meluncur spiral, kita akan masuk ke dalam mangkuk raksasa. Nah, di sini nih kita akan merasa sensasi berputar-putar di dalam mangkuk dan keluar di kolam arus. Mau merasakan sensasi berenang di kolam renang, tapi sensasinya kayak di laut. Namanya kolam ombak. Berenang di sini rasanya kayak dihantam ayunan ombak Besti. Kanan, kiri, biur. Awalnya ombak dinyalakan pelan. Makin lama kita harus hati-hati karena ombaknya makin kencang. Di sini kita bisa merasakan 7 variasi gelombang. Ada yang datang dari kanan, kiri, dan secara bersamaan. Semakin depan, kolamnya semakin dalam, Besti. Udah beres main wahana berenang dan main air. Selanjutnya kita mau mandi nih. Tapi mandinya pakai busa. Wush, wush, wush. Dengan cepat, blower mengeluarkan busa. Banyak banget. Wih, Unyil seneng nih kayak gini. Kalau dilihat-lihat kayak dihujani salju ya. Ini wahana yang bisa dinikmati segala usia. Mau yang tua, yang muda, pada have fun deh kalau mandi busa kayak gini. Tenang, busa ini berasal dari sabun yang aman untuk kulit dan gak pedih di mata. Jadi jangan takut kalau anak-anak mau ikutan juga. Ada yang hijau tapi bukan daun. Ada yang panjang-panjang tapi bukan mie. Apa yo? Namanya Mont Blanc Dessert. Es krim ini lagi viral banget di negeri Sakura Jepang karena bentuknya yang juga unik. Oh iya, tempat jajanan ini ada di Tangerang, tepatnya di G-Town Square. Tampilannya udah menggugah selera ya. Harga satunya cuma 25.000 aja.
Montblanc Dessert merupakan pencuci mulut berbahan dasar sponge cake dengan krim kastanya yang sangat menggiurkan. Es krim ini cukup menarik karena memiliki topping yang mirip gumpalan mie. Makanya tak jarang banyak yang menyebutnya es krim mie. Awalnya Unyil juga bingung topping es krim ini. Tapi siapa sangka si hijau berbentuk mie ini merupakan pasta loh. Bahannya terbuat dari matcha dan campuran kacang. Meskipun viral di Jepang, tapi Montblanc Dessert ini asal-muasalnya malah dari Prancis. Makanan penutup satu ini sudah ada sejak abad ke-19. Wow, jadul juga ya. Unyil mah belum lahir. Sepertinya Unyil juga bisa bikin. Oke deh, sekarang Unyil juga mau bantu buatnya Sini Kak, potongan kuenya. Biar Unyil yang masukin. Loh, kok begini? Ya, ternyata lebih gampang nontonnya deh. Tapi Unyil masih oke kan? Nah, ini nih yang paling Unyil suka. Bagian icip-icip. Wah, mantep banget nih. Akhirnya nyobain juga es krim yang lagi viral ini. Saking banyak penggemarnya, dalam sehari bisa terjual sampai ratusan waffle cone loh. Widih, mantap. Penikmat es krim ini gak hanya digemari anak-anak aja, orang dewasa juga banyak yang suka Montblanc Dessert. Nggak salah memang jauh-jauh datang dari Jepang. Jepang benar-benar bisa membuat Montblanc asal Prancis ini bisa menjadi ciri khas mereka. Widih, hebat. Wih, ini sih menu sarapan lengkap favorit Unyil. Ada nasi kuning, ayam goreng, telur rebus, tempe, sate, sampai sayurannya. Terus ada kerupuknya juga lagi. Kalau Unyil bilang ini bukan nasi dan lauk pauk beneran, pada percaya nggak? Kenalin nih Besti, ini menu warteg versi dingin. Iya, dingin-dingin, tapi manis gitu deh. Ini tuh gelato yang dibentuk menyerupai lauk pauk warteg. Tambah mirip lagi karena disajikan dalam piring seng jadul kayak gini. Lihat tampilannya aja kita bisa tertipu Besti. Mirip banget kayak nasi ala warteg. Sekarang tuh gelato sudah sama ngetrennya sama es krim. Bahkan banyak yang menciptakan rasa-rasa dan bentuk unik seperti toko gelato yang berlokasi di Malang ini. Selain menjual gelato, kita juga bisa memilih-milih permen beraneka rasa, warna, dan bentuk nih. Loh, gelato kok dituang kecap sih? Jangan salah sangka. Botolnya sih memang kecap Besti, tapi aslinya ini tuh saus coklat. Lucunya lagi, setiap bentuk ini terbuat dari rasa gelato yang berbeda-beda. Ayam panggang rasa cendol, ayam bumbu rujak rasa susu stroberi, tempe rasa ketan hitam, telur campuran vanila, dan gelato mangga, sate daging, rasa coklat. Terus nasinya dari gelato coklat juga. Meskipun satu piring ini bervariasi rasa, tapi pas dimakan semuanya rasanya saling menyatu kok. Termasuk kerupuknya yang manis, teksturnya seperti meringue. Begitu kita gigit, langsung meleleh di mulut. Setiap harinya rasa gelato yang dikeluarkan berbeda-beda biar pengunjung gak bosan. Sampai saat ini sudah ada 130 varian rasa loh, mantap!
Meskipun sudah banyak kreasi rasa gelato, di Italia sendiri masih mengidolakan rasa-rasa klasik seperti coklat hazelnut, vanila dan coklat chips, lemon, dan pistachio. Tapi di toko ini rasa unik yang selalu ada karena jadi favorit pengunjung adalah rasa klepon. Unik ya. Nah, karena ini di Malang, ada lagi rasa unik dari makanan tradisional khas di sini loh. Yaitu angsle, makanan penghangat tubuh seperti ronde.